Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini merupakan acara kami selanjutnya, yaitu acara inti nada dan dakwah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadratul Syekh Hadratul Kiram Kiai Syahid Abdullah yang dari Banjarmasin. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum menjawab dimohon menjawab semua ya. Karena salam di samping mempunyai nilai ibadah tersendiri, juga merupakan salah satu daripada doa-doa kita kepada Allah, yang artinya assalamu, keselamatan alaikum, mudah-mudahan atas kamu semua, amin, dari dunia sampai ke akhirat, amin. Warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkah-berkah Allah. Kepingin selamat apa tidak? Kepingin berkah dan rahmat apa tidak? Kalau kepingin, mari kita renungkan salam ini, mari kita hayati, mari kita tadabburkan, mari kita dengan khusyuk dan khudu', karena juga ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi salam bukan hanya tradisi, salam bukan hanya kebiasaan adat, tetapi salam adalah ubudiyah, doa kepada Allah dan lampa Rasulullah sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga dengan berkat salam kita senantiasa selamat dari dunia sampai ke akhir. Di dunia, di dalam semua aspek kehidupan kita selamat dari berbagai bencana lahir batin. Di akhirat nanti, sejak sakaratul maut sampai hari kiamat di padang mahsyar dan melewati siratul mustaqim, kita selamat sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah maha ganjil dan suka kepada sesuatu yang ganjil. Maka demi ganjilnya salam, mari kita tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa manba'i ulumina wa ma'dani ma'rifatina wa maulana Muhammadin. Mana selawatnya, mana? Kalau ada asma Muhammad disebut, maka dengan hudur, kalau perlu menghudurkan ma'ani Rasulullah,
kemudian kita berselawat kepada beliau. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa manba'i ulumina wa ma'dari ma'rifatina wa asrarina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa atubu ilaih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd, hadratil kurama, para ulama, para masyayikh, para habaib, wabil akhos Bapak Kiai Rashidi beserta Nyai selaku pemangku Madrasah Tarbiyatus Sibyan Dupok Kokob Bangkalan yang saya muliakan, Dewan Pengurus Madrasah, para asatid dan ustazat, para santri wan dan santriwati, utamanya wisudawan dan wisudawati. Apa itu wisuda? Ya? Wisuda itu kepanjangan dari kata wisuda, lemah. Sebenarnya wisuda itu cuman sekedar formalitas, cuman sekedar manajemen, cuman sekedar sistem. Tetapi pada hakikatnya orang mengaji itu tidak ada wisudanya. Tadek mare sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu mulai dilahirkan sampai mati masuk ke dalam kuburan. Yang wisuda cuman tingkatan sekolahnya aja. Tingkatan TK sudah selesai wisuda. Tingkatan ibtidaiyah selesai sampai kelas 6 sudah ibtidaiyahnya. Ibtidaiyahnya yang sudah, bukan ngajinya. Ngerti? Naik lagi ke sanawiyah sudah selesai sampai kelas 3 sanawiyahnya yang sudah, ngajinya naik lagi ke aliyah. Begitu seterusnya sampai mati. Kita jangan henti-hentinya mengaji. Sekali lagi, cuman formalitas. Kapan wisuda lagi pas amit kecebe ke kalpi nengah. Apa ping le wisuda kentok. Bid'ah.
Oke. Ketiwi sudah nih kebedah, bukan sunnah Rasul, bukan sunnah para sahabat, cuman sekedar formali agar supaya bid'ah wisuda ini tidak sayyi'ah menjadi hasanah dari wisuda, bukan berarti kita berhenti ngaji. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Makin mangkat ke Pontianak bulan siwi sudah penting akhirnya biko Pak Alim geluk bro, karena ilmu pemasuk geluk, anra ilmu pemasuk geluk, ngerti? Baru ke kalbinangoy senekah akhirah menjadi orang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan tetap memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bicara haflatul imtihan. Haflatul imtihan yang secara etimologi ya, secara lugotan yaitu ujian atau ulangan. Secara terminologi, secara istilah madrasah dan pesantren yang dinamakan haflatul imtihan, sebuah pesta dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang berupa nikmat ilmu, mengaji, berkah, nur ilmu, amal, takwa, dan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap akhir tahun pelajaran maka disyukuri dengan momentum haflatul imtihan, karena mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah yang tertinggi dan yang terhebat itu adalah nikmat diniyah, nikmat agama. Memang secara simpel, secara global, nikmat Allah itu ada tiga. Pertama, nikmat dunyawiyah. Kedua, nikmat diniyah. Dan ketiga, nikmat ukhrawiyah. Nikmat diniyah, dunyawiyah, nikmat dunia. Kita oleh Allah dihidupkan di dunia ini. Nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Seandainya kita tidak dihidupkan, berdesampian makin ada lemati oleh 1000 tahun dan kita ada sampian hidup ini, mari kita syukuri itu nikmat. Kemudian di samping hidup juga oleh Allah dipanjangkan umur. Cek saking alam sampian leseten apa juk tuju masjid makin. Nah, paling wae ibu benih jati cerit. Detek temu mai sendekan. Nak foto atau ada enggak? Ngerti? Oke. Alhamdulillah ki lanjang umur. Di samping lanjang umur, sehat, beres, maka lanjang umur mun mengi. Kencing manis, ginjal, tak lelaki. Kutu kena bini boleh sampean. Coba detek ya bi. Nah, nikmat terpenting sehat. Nikmat terpenting. Makanya sehat itu harus disyukur. Jangan terlalu banyak begadang. Ya, kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Teroreraret. Ya makan nah.
terus sehat kan pun ngebun melolo. Syukuri nikmat itu, syukur. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Mungkin begadang atau tahajud lagi. Baru nanti dong cek ngelak wudu atau tahajud. Biar angin tak masuk lagi. Pikiran banyak, stres, angin masuk dikir korang tokar ben laki raja kini. Itu selawat korang, olahraga korang, syukuri tore nikmat, syukurin. Kemudian nikmat dunia adalah rizki yang halal, alhamdulillah. Ngakan, minum cukup, bahkan tak abi. TV enger ben krisis, tapi ngakan jen tujen, cukup jen tak wak mobil jen banyak, sepeda motor banyak, walaupun belongan. Rizki halal, lagi. Kemudian yang kedua nikmat dunia, agama diniyah. Oleh Allah dihembuskan ma'ani imaniyah, oleh Allah dihembuskan nur islamiyah ke dalam rongga dada kita, sehingga di dalam ruh kita ada terpatri la ilaha illallah. Walaupun sehat soki tinggi ganteng tapi kafir, naudzubil, saya sempe sape merak di India, saya sempe sape sempe buring sape sempe. Oh lar isem benikan tak pinter orang, bukan berarti mereka tidak intelektual, cendekiawan, bahkan mereka mengadakan studi banding agama, tapi kadung etotop bi Allah pakun nyempe kata naudzubillahi min nyempe kadal nyempe nggak boleh warik napa ketang sampai masya Allah. Makanya sampean mau lagu India kisah tengate degi. Kenapa? Karena tidak sedikit lagu India itu lagu-lagu ritual agama mereka senikah. Kemudian ada agama Allah yang namanya Yahudi dan Nasrani. Mereka menyembah Nabi Isa, Yesus Kristus dianggap anak Allah dan mereka menyembahnya. Bahkan mereka menyalibkan Nabi Isa, Yesus Kristus, dan patungnya disembah. Naudzubil. Cek lenap orang Nabi Isa kocak putrana Allah. Aduh, pas pada benar pak Siti Maryam si kandungin bi Allah tinggi. Ma benar benten secara akal kelu. Apakah mampu ibunda Maria dijima oleh Allah yang maha di atas maha itu, lebih maha daripada mahasiswa Allah itu? Secara logika. Tapi mereka sudah ditutup oleh Allah. Summum bukmun umyum fahum la yarja'un, tetap menyembah Nabi Isa Al-Masih yang nanti Nabi Isa pasti menuntut mereka. Tapi kita alhamdulillah orangnya tidak terlalu intelektual, tidak terlalu cendekiawan, tidak terlalu pakar, dan tidak pernah mengadakan studi banding agama, tetapi tetap di dalam dada kita ini terpatri dan terukir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan salah lagu lagi. Kita rekah lah lagu kai. Lesis lagu azza kalau lesis.
Wisudawan dimohon berdiri. Kalau saya nyanyi, kamu berdiri gitu. Nyanyi, ayo. Selalu tak dorongnya lagu lekan macam lekan. Tentang nikmat-nikmat Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah berfirman dan Allah senantiasa memberi kamu dari sebagian tiap-tiap yang kamu pinta tore lagi. Kula ben sampeyan nyuun nase ibri di Allah lagi. Nyuun cuko nyuun pese ibri naman tenggeng ipo odik di Allah. Naman kacang ipo odik naman kacang odik ya. Naman kacang ipo odik naman kacang. Ini kekodak kacang sampeyan tapi ini. Naman sebagaimana Allah berfirman, nisaukum harsul lakum, istri-istri kamu adalah ladang bagi kamu. Ladang untuk namen kacang. Teti kacang lagi. Pas asekolah, pas maus ilmu na Allah, adikir ke Allah, asojud ke Allah, arukuk ke Allah, lahir batin asampung ben Allah, teti syiar-syiar Allah, pejuang agama Allah. Ini kan nikmat dapetan. Syahwat nikmat dapetan. Cek sakit sampean tadi syahwat tuh deh. Tak kira cengkeng. Mun tak cengkeng tak kira di a. Mun pas sedukuan tadi anak. Peke agama. Makanya orang aji mak bini nikah kencer pada ben pemuda yang gugur di dalam memperjuangkan agama Allah. Raja kenceran apa tenaga bayana? Nah, raja salah kelakuan raja. Asaka sampean tanah tak nampun buka seleber. Coba ke bayana. Berdek manca nampun buka seleber. Mona ke bayana nampun buka seleber. Mungkin. Kenapa? Karena penting ben raja kenceran. Jadi sampean sekali lagi orang ajima ben lakena ben bidina oleh kenceran pemuda yang gugur di dalam fisabilillah. Nikah nikah putra panjenengan semua. Ini buah cinta kasih panjenengan saja. Ini buah syahwat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, zuyyina linnas hubbus syahawat 'alan nisa. Manusia memang sengaja oleh Allah dihias dengan syahwat. Alhamdulillah minan nisa kepada perempuan, dan kita punya cinta kasih kepada suami istri sebagaimana Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kamu suami istri rasa cinta dan kasih sayang yang akhirnya timbul nak foto setuju ekor sisi wisudawan nikah. Alhamdulillah. Mangkana orang mun ngabes muana nak foto ki dikata buna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ngabes dek ring sepo ben anak si habes kala ben pengabesan rahmah. Amin Allahumma. Panteng nak foto kayeli sekali bu niki teh alhamdulillah aku tak tangdir etri acampur ben mandina abang romoro pasti dikacong juga wak wisuda setia wisuda tore syukurin ini secara simpel. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, dan apabila kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tak bisa dihitung saking banyak sampean nyabena tori bitong boleh ki titi manusia senapa kalian nyabe bitong. Kemudian satu kali nafas nikah udara Allah yang kita hirup. Kalau nafas kita standar yaitu satu nafas standar setengah liter ya. Kalau 24 jam itu berapa kali bernafas?
Kemudian kita timbang berapa liter udara Allah yang kita hirup. Nah, makanya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak bisa terhitung saking banyak. Hei wisudawan, ilmu yang masuk ke dalam otakmu, ya, ilmu berkah, ilmu nur, ilmu yang masuk ke dalam hatimu, coba hitung-hitung. Sudah ngaji tajwid? Ngaji tajwid? Ada bacaan izhar, kamu sudah tahu semua. Ikhfa, sudah tahu semua. Iqlab, apa lagi? Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, izhar mim, izhar qamariyah, izhar syamsiyah, apa lagi? Bacaan mat, mat tabi'i, mat tasik. Mat tasik beda. Mat far'i beda. Ya? Mat tabi'i lo tukang dia. Mat arid disukun, mat lazim muhafaf ilmi, mat lazim harfi, tahu semua ini. Ini nikmat Allah yang masuk ke dalam otakmu ini. Ngerti? Kemudian nurnya ilmu itu masuk ke dalam dada kamu. Dengan nur ilmu maka kita menjadi orang yang punya sinyal dengan Allah lahir. Sebuah lagu azan. Bas korangin, bas korangin. Penyaringan bas korangin. Bas korangin. Azza, 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 azza. Kurasakan nikmatmu, sungguh kurasakan. Kurasakan rahmatmu, sungguh kurasakan. Kurasakan sayangmu. Azza, apa yang aku minta Allah memberikan, dan apa yang aku dandangkan Allah sediakan. Apa yang aku mau Allah meluluskan, dan apa yang aku harapkan Allah menjanjikan. Azza, 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 azza. Hurrah, 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 hurrah. Adakah yang sebaik Allah? Tidak ada. Adakah yang serahman Allah? Tidak ada. Hurrah, hurrah, hurrah. Adakah yang serahman Allah? Nyatanya tidak ada. Adakah yang serahim Allah? Nyatanya tidak ada. Adakah? Adakah? Azza, 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 azza. Kurasakan ilmumu, sudah kurasakan. Kurasakan berkahmu, sudah kurasakan. Kurasakan berkahmu. Azza, bila aku bersedih Allah gembirakan. Bila aku merana Allah
Jadi apa yang kita minta kepada Allah, Allah memberikan. Apa yang kita mau, Allah luluskan. Apa yang kita harapkan, Allah sediakan. Apa yang kita dambakan, Allah menjanjikan, terutama ilmu. Kedua, berkah ilmu. Ketiga, amal. Keempat, takwa. Apa itu takwa? Takwa itu imtithalul awamir wajtinabul manahi. Dengan nur ilmu, dengan berkah ilmu, maka kita oleh Allah diberi taufik untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Orang muntah di ilmu manfaat tak kira bisa tertiring takwa lagi. Benikan tak oning judi itu haram, tapi pakun tak takut ke Allah. Pakun ngelaku akiju. Benikan tak oning menreng tak solat ni ketusah, tapi pakun tak aso. Makanya mari kita tafakkur. Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun tapi tidak pernah tafakkur. Salah satu yang harus kita tafakuri, kenapa orang Madura nikah ngaji kapi tinggi, ngaji kap madrasah pondok pengajian bila-bila bulan Reba berimtihanan tinggi ngaji kap. Tapi kenapa nilai-nilai Madura itu kok semakin menurun? Iman takwanya menurun, akhlaknya menurun. Sampai suku lain man ni tak pati suka kering Madura. Dan bahkan Allah tidak segan-segan memberi teguran melalui kerusuhan Sampit, Sambas dan Sanggo serta tempat-tempat yang lain. Itu kenapa? Padahal reng Madura ngaji kap. Lebur ke kiai kap tinggi mun bedek kiai sampean pote kedal sandal lah, pote kedal sandal sudah macam kok berengkak iman kiman mendatang kiai Banjarmasin ni kesitung daerah setahun ni kemudian sebelum kiai saya Prabu. Tapi akhlak pakun tidak ada perkembangan, iman takwa tidak ada perkembangan. Jawabannya karena ilmu tak manfaat. Ilmu setak ngibeh terbuka ke Allah, ilmu setak ngibeh takut di Allah Subhanahu. Bita manfaat ikim masih salah nikah. Napa kiai napa umat napa kewaduang kocor ban kuduna lagi. Karena ilmu ini kepada ben aing yang bening dari langit air hujan. Beda ocen leko. Tak ada. Cuman ada kalanya aing ocen kapan depak ke gentong ni ke leko. Ya? Kim masih leko kenapa pancor kenapa gentong ah? Mon gentongnya bersih, ken pancoran kotor, leko napa tak leko? Atau sebaliknya pancoran bersih tapi gentong kotor lek, atau gua doang pada kotor kaki tak pancoran tak gentong kocor ban kuduna atempur pada budu nah akhirnya tidak ada nur ilmu, tak ada ilmu nur ilmu. Salah satu definisi ilmu manfaat al ilmun nafi alladzi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu 'anil qalbi kina'uhu. Yang dinamakan ilmu manfaat ialah ilmu yang nur cahayanya melebar luas di dalam dada. Jadi nur ilmu nikah adalah nur sekejap nur nikah rak terak ke atih, rak terak bedeneng dada ben lebar, lebih lebar daripada langit ben bumi, sehingga bisa menjangkau asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah.
sehingga bisa menjangkau dak perang gaib. Allah senajan tek ketelak bi-lebih ben saya ketelak. Malaikat senajan tek yolatin bi-lebih ben perang sepadang. Swarga ben neraka walaupun gaib bi-lebih daripada yang konkret. Kencaran ben dosa walaupun itu gaib tapi bi-lebih ben sepadang. Siksa kubur ben nikmat kubur walaupun itu gaib tetapi kaate padang bi padang ben sinter gela adalah nur ilmu. Amin Allahumma. Ini yang dimaksud oleh ulama tasawuf tafsir daripada alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini yakni Al-Quran Muhammad, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dan memberi petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Artinya orang yang tak takwa aja beri Quran tak mampan. Justru Quran gelak semakin menambah kekejian mereka. Sebagaimana di dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad, ya, fazadathum rijsan ila rijsihim. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, apabila dia dibacain ayat-ayatku, justru ayat-ayatku itu menambah kekejian mereka atas kekejian sebelumnya. Nauzubillahi min. Orang mun ate tidak nore bacain Quran ni kadu menentang teh. Ni kadu mun Allah taala teh mata nak kita apa pecujian. Pasnik kak. Boleh jen ngamuk. Bajingan-bajingan maturnya banyak senika. Kapan berdengar tunging hukum pah minder matana. Anak pula ya tiada ni kelaan. Tore lek jagat bagus. Nikak kerusuhan lecek nulena. Boh apa? Bakun. Pengungsi ni kejan meleng banyak jen mengungsi. Bini ni ketela yang dibantai oleh suku lain. Anang padang tata ya dengan mata nah ya. Nah, bi suku lah. Anang segi kene kerjutaki kepagar ketela tapi tak gelem tobat. Quran tak mampan, bencana yang sifatnya peringatan tak mampan. Ini karena di dalamnya tidak ada nuril. Nauzubillahi min. Muka-muka Ustadz Rasudin teti wasilah, teti pelantara masuk ilmuna an-nur ilmuna Allah dek para santrena. Amin. Amin. Muka-muka madrasah tarbiyatus sibyan mampu teti penyalur berkana ilmu antara ilmu sehingga para umat nikah asampung sareng Allah, asinyal sareng Allah lahir batin dan takut kepada Allah ketika mau berdosa. Jangankan mau berdosa, tidak berdosa pun orang andi ilmu manfaat diketakok ke Allah. Ngerti apa enten? Tak salah takok napa boleh Beni orang andi manfaat nik ilmu manfaatan di salanten al insanu mahalul khata' wan nis. Cuma ketiga orang andi ilmu manfaat nik kemun telecer kedusen nik ngejit depresi langsung sadar langsung atau innama yakhsyallah min ibadihi al ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang berkah. Amin Allahumma. Orang ande ilmu manfaat tak bojang isa ken tetedung aduh ngecit ate. Ya Allah kok malam matanya po isa tinggi kegedan ate nikah tak nyaman lingkulingan sampean mun tak bojang isa nyeden apa enten bi nyeden enten alhamdulillah. Nah tak alhamdulillah gelisah mentah bojang isannya kegelisah. Anapa nih kebedaan nor pun bedaan nor. Oke. Napa boleh sampai tetedung aduh lah kumang kacong apa lek cek kola tahu saya tak bojang isa bide je kayak ini kak kemal makah sini kak pakai kerokon mengkikir dek je dek keloni neto. Nah, nikah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila perbuatan baikmu membuat kamu senang, ibadah tenang, ngaji sen, adikir sen, alhamdulillah. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka, dan perbuatan burukmu membuat kamu sedih, fa anta mu'min, maka kamu menjadi orang mukmin yang sebenar. Kelakuan ibadah seneng ke hati. Terkadang orang mau ibadah segunggung-gunggungan tinggi. Waduh itu sak dua, kayak tabu, kayak munteng. Oke, mulai ke masjid kan lapo bosek kaki. Kayak kalau saya kasih aja, ngardu tinggi. Selalu datang di mudi orang lagamat berkah. Oke, tinggi. Apabila perbuatan baikmu membuat kamu senang dan perbuatan burukmu membuat kamu sedih, fa anta mu'min, maka kamu betul-betul orang mukmin. Orang adikmu ilmu manfaat senikan. Ngelakuin ibadah ke Allah, takarrub Allah, seneng ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Cuma kalau berzikir ke Allah ate seneng, ngerti? Ratorana mati ate min alamati mautil qalbi tarkul nadmi ala ma fa'altahu min az-zalat wa adamul hazan ala ma fatatka min al-muwafaqat. Ya. Termasuk daripada tanda-tanda matena ate mun ngelakonin dosa tak kas mana bangga bingkok kayak pesuwe nyak banyak ngoreng kocat ngelakonin barang dosa bangga entar ke pengajian wek cewekan opo saya kudungin kelaguna kan mata nunggu. Oke tak aroma satu setengkok ya derem macam orang pengajian tempat seceh malaikat ngeleng-lengin terutama malaikat Jibril. Selama kiai na ikhlas, umat ikhlas, pasti datang malaikat. Arapeng kok biwa maksiat. Ngerti? Mun ekot orang tak karuan ini di tempat yang khusus, di diskotik, di HBI. Aduh monetisa, pengajian bila-bila diskotik. Na'udzubillahi min. Saya ngak kula pesen dah, cek sampai maksiat pengajian. Amin. Amin. Abah. Dekat mana nunggu akhirnya nih kedetina mangkan aku lagi bersyukur lain ikut pengajian dok gimana semua todus lo kenapa Pak Ustadz pengajian di Madura seperti itu kalau kemudian setodus kenapa boleh ke Allah subhanahu wa ta'ala saya ngalih aku lemah turah tak langkong cek maksiat cek sampai menyalahgunakan tempat-tempat suci. Orang amaksiat masjid, amaksiat dengan pengajian nikah lipat ganda tu sana. Nauzubillahi min. Dalik talo orang pinang-nang tarang pengajian kan apa be? Ane mun lihat subendaya buruk. Ada buktena. Yo seunda buktena. Ada buktena. Ning meleng euy. Payah. Dikatore menurut ilmu pemasok, amin Allahumma amin segitu. Dan kemudian kayak lagu boleh kalau cukup napakah lagu apa lagu takwa ya takwa. Jadi ya mun istri soleha itu mun undangan mantenan dika benih istri soleha santri soleha itu bagian tu santri bini dia santri soleha takwa kepada Allah subhanahu. Jadi Al-Quran ilmu pelajaran di madrasah ini cuman bisa masuk ke dalam dadanya orang Mun tak takwa nak makai sekolah tak bisa menurut ilmu masuk. Ngerti? Sekolah tapi meleng ni cor penureng jangan cari lagi. Nah, leng mel sa sekolah tak ikhlas ni kes anur tauhid tak kena masuk. Anur fikih tak kena masuk.
ya anur tujuit tak ker masuk mangkana tu sepelang kelu orang mun asogola maca istighfar kelu ngidi maca astagfirullahalazim tu seburaki ya Allah tu sah seburaki ya Allah marena kaya baru maca ke kenapa karena mun banyak dosa anurnya kata ker masuk paling ngepol ilmuna mun ilmu maka serat kang reng kafir ngaji bisa nu kiyong ya jadi bisa assalamualaikum bisa no bolehkan sampian semenarat an-nur ben brokan nikah dengan tawaduk ke Allah tawaduk kepada Rasulullah tawaduk kepada guru-guru semulang senyerat kitab terutama Imam Syafi'i ben lainah tawaduk ke guru tawaduk ke sepona nikah nur pasti masuk amin Allahumma bi ikhlas nah kapan nur masuk maka jadi orang bertakwa lahir batin. Jadi Al-Quran ben kitab cuma bisa masuk kereng atak takwa. Hudan lil muttaqin memberi petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya dan merasa sesuatu yang gaib. Percaya adanya Allah, merasa keberadaan Allah. Erasaen dikir ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para malaikat itu gaib tapi ikhlas, walaupun itu surga gaib tapi ikhlas, walaupun kencaran solat dikir dan lain sebagainya gaib ikhlas sebiate nika alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah dan orang-orang yang mendirikan shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ila akhirih sebuah lagu takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busukkan dada. Raja
berikutnya yang terakhir, mardatilah, mardatilah. Yang kesemuanya itu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu. Makanya orang mengaji ini ada dua, ada mengaji diroyah, ada mengaji riwayah. Mengaji riwayah ini mengaji yang tidak ada punya rasa ikhlas sama sekali. Ngajinya cuman berangkat dari adat istiadat, ngaji cuman berangkat dari budaya, ngaji cuman berangkat dari bahkan terkadang ngaji karena nafsu, kenas panasen, karena persaingan yang tidak sehat. Akhirnya ngaji nani kedek terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada orang ngaji nikah diroyah. Sekojak ngaji diroyah ikhlas karena Allah. Ikhlas di dalam mengaji ini ada 4. Pertama, karena niat menghilangkan kebodohan. Butuh nang masalah tauhid, masalah fikih, masalah tasawuf, sosial dan politik, soal tajwid, tafsir dan hadis, tentang zikir, tentang hakikat, tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua harus dibuang kebodohan itu. Kenapa? Karena kebodohan adalah dosa besar. Kata Nabi, al-jahilu aduwi walau abidan. Orang bodoh musuh kula senajan ahli ibadah. Ahli ibadah kan bodoh. Pertama tauhid tak masak, kena ibadah. Akhirnya kempang ekolai bi aliran ses. Okey. Ahli ibadah cuma mukong. Aduh mun surah aku tasbih, tapi mun surah aku arek dak ada. Ya? Ahli ibadah kan ke politik bodoh. Bodoh. Surah gubernur kantor camat gelem. Allahu Akbar, sabil obar bantuan, ya ber. Ahli ibadah kan akhirnya politik Kristen, politik kapitalisme, politik Zionis, politik liberalisasi masuk, akhirnya makalah umat kenapa? Umat Islam butuh di dalam semua bidang, termasuk masalah ideologi dan politik. Oleh karena nikah butuh cek dosa. Orang seekor lebih aliran sesat sealim napa sebutu? Si alim napa sebutu? Kiagu janggu ken butuh, surban ken bu, lepote kapi ke dalam sandal ken butuh. Ekole Ahmadiyah, ekole Syiah, ekole tasawuf tersesat, ekole bi makrifat dan hakikat yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu bodoh itu dosa besar. Kata Nabi, al-jahilu aduwi walau abidan. Orang bodoh adalah musuhku walaupun ia beribadah. Ki anguan alim senawa semumukong. Ngerti? Alim kan semua sengkaan sak bejeng. Oh tapi seibadah kita bejeng sampean. Bo kok tahu kan cek sengkana. Oneng cek bejeng wajib. Pop mau beda orang ngucap bejeng tak wajib. Wallahi tak tabi kok. Ini kok sengkak. Itu kan? Tuh sekian cuma tak kafir. Cuma tuh safa sampai ambil pakunan buah judi. Wallahi engkau takut kalau engkau tahu sih haram kan untuk sementara dari Maya itu akilah menterat atau bertengkok kan seni kena. Ini yang dimaksud oleh Nabi, wal alimu habibi walau fasiqun. Orang alim ki kena burin bi kula sanajan fasik. Kenapa? Ring alim mula karo ongkuan maka fasik leki kempang atau berteki. Mun beraliran sesat mun tak lagi betung bi kaya. Aja makrifat tai kena. Bi sini kete. Banyak bertentangan ben Ihya Ulumuddin, ben Hikam, ben Risalah Qusairiyah. Ring alim itu mah. Ngerti? Nggih, tore lagu terakhir apa nih kan? Judi. Surat terakhir. Kutulis surat ini untuk kau. Sini gitu. Orang yang paling aku cintai. Okay.
Oke, sebuah lagu Mardatillah. Kita amal gitu. Ikhlas sering apa aja? Lulus tak? Ikhlas sering ngaji. Situng niat milang ke budu. Kedua mau diake masih berdaya masih berdaya dengan alam dunia. Mun orang lebih banyak tak ngaji, tak andi ilmu manfaat, ake masih berdaya dan mati lagi. Pas agama Islam sebenarnya di permukaan bumi akan mati. Yang ada kekafiran dan kemaksiatan. Ketelok niat ikhlas ngaji, syiar Islam, kangkui mengibarkan bendera Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula tak ada ngaji, tak ada madrasah, tak ada pesantren, tak ada santri manfaat. Akhirnya bendera Allah ni kata pemancing, bendera kafir, bendera maksiat semaju. Ngerti? Makanya aku minta para santri mun lulus gitu cek ngale kapi, cek ngale kepoduk kak makapi. Mun andi anak empat sebab gitu sedua terus lagi ngerti? Pak lagi pengali sampean sedua sini kapi. Anak apa? Kampung meleodi. Matur dek tak rasudi kita tek yan liyah ngiring pebedaki senawiyah, ngiring bedaki aliyah. Bagaimana caranya supaya dupuk sarlaju ni ke odik beda syiar. Kapan lah lulus TK dengan le teng dia teng ke Romar Boro sele balik. Kan tempat ke je. Peseta dia ke Kalbinang mandi le sa syiar. Akhir kampung ni cuma dihias dengan maksiat tetok. Ngerti? Berjemaah maghrib aliyah mulai pada odik. Ngerti? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan bendera-bendera Allah, atribut-atribut Allah, baleho-baleho Allah, maka itu dicatat sebagai takwa yang hakiki. Amin Allahumma. Kemudian yang keempat, niat ikhlas di dalam mengaji limardatillah, untuk memperoleh ridho Allah. Sekejap ridho Allah Ta'ala ni kalau Ta'ala fahmi sem iya kena engkau senang kena ngat asling kaki engkau senang alhamdulillah tang agama bodi bina kana matot sekelangkong dari dunia sampai ke akhirat engkau cek ni seraka kake cek sekelangkong. Sebuah lagu Mardatillah. Terjaga tiap malam, seringku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam, seringku belajar tiap malam.
sesuatu pun yang aku dambakan, tak sesuatu yang aku dambakan, dan tak seorang pun yang aku impikan melebihi dia, melebihi dia. Oh mardotillah, seringku sembahyang tiap malam, seringku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam, seringku sembahyang tiap malam, seringku terjaga tiap malam. Amin. Semoga kita mendapat ridho Allah. Amin. Amin. Pikiran melayang, menerbang di antara bin. Mungkinkah kiranya mardotillah itu tercapai? Pasti tercapai. Amin. Tatra Sudi mungkin sampai di sini dulu. Ya Tat. Kita lanjutkan acara wisuda dan hiburan santri. Karena saya masih ke mana? Keluk-keluk gede lagi. Lagi kulit ke lauk bah kuluk gede aja. Insyaallah. Kita terus sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan cek udah mulai le. Doa keluk pas nerusaki acara nasan santri. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Sami ya Basir. Wahai Allah yang Maha mendengar, wahai Allah yang Maha melihat, wahai Allah yang Maha mengetahui, Al-Khabir, wahai Allah yang Maha alim, taqabbal minna ma amilna, terimalah ya Allah segala yang kami amalkan pada saat ini di tempat ini, taqarruban minka dalam rangka mendekatkan diri kepadamu ya Allah, wabtigha wajhika dan dalam rangka mencari mukamu, ridhamu ya Allah. Ij'alna hadhihi al-madrasah wasilatan ilaika ya Allah. Jadikanlah madrasah ini sebagai pelantara mediator kepadamu ya Allah, sebagai media untuk mencapai keriduanmu dari dunia sampai ke akhirat, sebagai media untuk memperjuangkan Islam, sebagai media untuk mensolehkan hamba-hambamu ya Allah, dan sebagai media syiar Islam. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari orang-orang yang takwa kepadamu, wal mustaqimin, dan orang-orang yang istiqomah di dalam akidah, ibadah, lahir batin ya Allah, wa minal mukhlisin, dan termasuk orang-orang yang ikhlas, wal mukhlasin, dan orang-orang yang diikhlaskan olehmu ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa min ahlil jannah, dan jadikanlah kami termasuk dari penghuni-penghuni surga bi ghairi hisab, tanpa hisab ya Allah, masuk ke dalam surgamu bersama-sama para nabi, para utusan, terutama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para madhab, guru-guru kita yang kitabnya kita aji ya Allah. Wa ahli ridhaka wa ali wa ahlikil kafaratah. Allahumma ya Allah, binasakan orang-orang kafir yang merongrong Islam, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang merongrong Islam, wal mubtadi'in, dan pencetus bid'ah-bid'ah sayyi'ah yang merusak-rusak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal rafidin wal hasidin, dan orang-orang hasud terhadap agamamu, wal fasikin, orang-orang fasik yang selalu merajalela mengganggu agamamu, wal zalimin, dan orang-orang yang zalim menganiaya agamamu, wa ali kalimataka ila yaumiddin, dan junjung tinggilah kalimatmu yakni Islam sampai hari kiamat.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami di dalam dunia ini kebaikan, mulai dari kehidupan pribadi-pribadi, kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Ya Allah berilah kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kebaikan kami ya Allah di akhirat, mulai dari sakaratul maut, alam barzah, alam kiamat, alam padang mahsyar, dan alam siratul mustaqim, masuk ke dalam surgamu ya Allah. Wa qina adzabannar, peliharalah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan Allah senantiasa melimpahkan salawat kepada sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'aana bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.